Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis pengembangan produk di bagian yang ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang strategi pengembangan produknya. Nah, menurut Ciptono tahun 2008 terdapat 3 strategi pengembangan produk ya. Yang pertama adalah strategi peningkatan kualitas, yaitu produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan keandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Nah, ini perlu ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi daya tahan produknya dan keandalannya, serta bagaimana kita melakukan pelayanan dengan cepat terhadap konsumen kita. Kemudian ada strategi peningkatan keistimewaan. Nah, produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaannya. Yang pertama adalah kualitas bahan yang dipakai, jadi kita harus menggunakan kualitas bahan yang unggul. Kemudian keanekaragaman, jadi variannya dari produk yang kita produksi. Kemudian kenyamanan dalam pemakaian, jadi ketika kita menggunakan produk tertentu, apakah kita merasa nyaman menggunakan produk tersebut ya. Kemudian adalah aksesoris tambahan. Nah, ini juga penting ketika kita membuat sebuah produk, ada kelebihan yang unik ya dari produk kita yang kita produksi dibandingkan produk pesaing ya. Kemudian adalah strategi peningkatan gaya produk. Nah, produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut ya. Kemudian juga rancangannya atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasannya, itu juga yang paling penting juga. Jadi kalau kita beli sesuatu itu, kalau sekarang itu lebih cenderung ke kemasannya. Jadi ketika kita melihat sebuah produk, pasti kita yang pertama kali kita lihat adalah kemasannya. Ketika kemasan tersebut menarik, maka orang akan cenderung membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendukung dan penghambat pengembangan produk ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah produk, pasti ada dukungan atau mungkin juga hambatan dalam membuat produk baru. Nah, faktor pendukungnya ya, jadi ada beberapa faktor pendukung ya perusahaan dalam mengembangkan produknya ya. Ini menurut Stanton tahun 1996. Nah, adapun faktor pendukungnya yang pertama adalah perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk memanfaatkan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produknya. Jadi teknologi baru ini akan mempermudahkan perusahaan dalam mengembangkan produknya. Apalagi sekarang itu banyak mesin-mesin yang sudah canggih, sehingga selain meningkatkan kualitas juga meningkatkan kuantitas produksi dari perusahaan kita. Kemudian adalah perubahan selera konsumen. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ya. Jadi semakin tingginya pendapatan orang, itu juga akan merubah selera konsumsi mereka. Kemudian adalah tingkat perkembangan penduduk ya. Jadi semakin meningkat perkembangan penduduk di suatu negara juga akan mengubah selera konsumsi mereka. Kemudian adalah tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan dari para konsumen juga akan mengubah dari selera konsumsi mereka. Nah, kemudian selain itu juga kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Jadi kita harus bisa banyak membuat ya peralihan ya dari mindset dari konsumen menjadi pelanggan. Itu sangat penting bagi sebuah perusahaan ya, karena sebuah loyalitas atau kesetiaan itu perlu bagi perusahaan. Kemudian adalah persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis dan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing ya. Jadi ketika kita punya pesaing, itu adalah merupakan faktor pendukung juga ya, karena itu bisa meningkatkan semangat kita untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Kemudian adalah kapasitas produk berlebihan. Ketika kita memiliki kapasitas produksi yang berlebihan, maka itu adalah sebuah dukungan bagi kita ya. Jadi itu adalah motivasi bagi kita bagaimana cara kita mengembangkan produk tersebut sehingga laku di pasar.
Kemudian ada siklus hidup produk yang pendek. Jadi ada beberapa produk-produk yang memiliki siklus hidup yang pendek. Nah, ini bisa menjadi tantangan bagi kita atau dukungan untuk mengembangkan sebuah produk. Kemudian adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Itu juga menjadi faktor pendukung semangat sebuah perusahaan untuk meningkatkan produksinya dengan cara mengembangkan produk baru. Kemudian faktor penghambat ketika kita mengembangkan sebuah produk ya. Di sini menurut Kotler dan Keeler tahun 2008 terdapat beberapa penyebab ya ketika kita mengembangkan produk kita. Jadi hambatannya ada, yang pertama ada kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Jadi kita kadang sulit menemukan ide atau gagasan baru untuk mengembangkan sebuah produk ya. Kemudian pasar yang terbagi karena persaingan yang ketat. Jadi banyaknya pasar yang terbagi-bagi itu juga akan sulit bagi kita untuk mengembangkan sebuah produk yang baru karena di situ persaingannya sangat ketat. Kendala sosial dan pemerintah ini juga menjadi faktor penghambat ketika kita akan mengembangkan sebuah produk ya. Nah, di sini bisa disebabkan juga karena keamanan konsumen atau mungkin juga keseimbangan lingkungan ya. Jadi ketika kita memproduksi barang yang sulit atau mungkin produk kita itu mengganggu lingkungan, kadang kita akan terkendala dengan beberapa kebijakan pemerintah ya yang membatasi hal tersebut, sehingga kita akan sulit untuk mengembangkan produk baru. Nah, kemudian mahalnya proses pengembangan produk baru. Nah, mahalnya pengembangan produk baru ini menjadi sebuah hambatan bagi kita untuk mengembangkan produk baru ya, karena ketika kita mengembangkan sebuah produk baru pasti kita membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kemudian adalah kekurangan modal. Jadi ini adalah faktor penghambat ketika kita akan mengembangkan produk ya. Jadi kita kekurangan modal karena dimana ketika kita mengembangkan sebuah produk pasti kita membutuhkan sebuah biaya. Nah, ketika modal kita berkurang, jadi kita sulit untuk mengembangkan produk kita. Nah, waktu pengembangan yang lebih singkat. Nah, perusahaan biasanya ketika agendanya terlalu banyak, kemudian waktu untuk mengembangkan produk itu sedikit, jadi akan mengalami kesulitan ya ketika akan mengembangkan sebuah produk. Nah, kemudian siklus hidup yang terlalu singkat juga itu menjadi sebuah hambatan ya ketika kita akan membuat sebuah produk baru ya. Apalagi produk itu bisa mudah disaingi atau mungkin ditiru oleh pesaing kita. Nah, itu saja informasi yang saya bisa sampaikan di bagian yang ketiga tentang analisis pengembangan produk baru ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.